Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Faizal Konita dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 18. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12, yaitu adalah listrik statis. Nah, sebelumnya, listrik statis adalah listrik dengan muatan dalam keadaan diam atau statis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan hanya membutuhkan waktu singkat dalam mengalami pengosongan muatan atau perpindahan muatan listrik dari satu benda ke benda lain. Nah, pada materi pembelajaran fisika hari ini, saya akan mempresentasikan 3 materi, yaitu adalah potensial listrik, energi potensial listrik, lalu yang ketiga adalah kapasitor yang mencakup rangkaian kapasitor dan kapasitas kapasitor. Langsung saja masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu adalah potensial listrik. Potensial listrik atau yang disimbolkan dengan V merupakan usaha persatuan muatan yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Besarnya potensial listrik di suatu titik dapat dihitung dengan rumus potensial listrik. Nah, potensial listrik dirumuskan dengan V sama dengan K, Hi, dibagi dengan R. Nah, V di sini merupakan potensial listrik dengan satuan yaitu adalah volt, lalu K merupakan konstanta gaya kolom yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per kolom kuadrat. Lalu Hi di sini adalah sebagai besar muatan dengan satuannya adalah kolom dibagi dengan R, jarak dari muatan atau meter. Lalu kita masuk ke contoh soalnya langsung. Nah, sebuah bola konduktor berongga jari-jari dari 5 cm. Jika besar muatan listrik bola konduktor 50 mikrokolom, maka hitunglah potensial listrik di suatu titik berjarak 20 cm dari pusat bola konduktor. Nah, pada soal diketahui jari-jarinya itu adalah 5 cm. Jika besar muatan listrik bola konduktor, jadi muatan listrik diketahui adalah 50 mikrokolom, maka jika diubah menjadi kolom akan menjadi 50 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Hitunglah potensial listrik di suatu titik berjarak 20 cm, yaitu 20 cm kita ubah menjadi meter, maka menjadi 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per kolom kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah potensial listriknya. Kita jawab dengan menggunakan rumus V, yaitu yang tertulis di situ adalah K Hi per R. K diketahui adalah 9 kali 10 pangkat 9. Lalu Hi-nya diketahui itu adalah 50 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R atau jaraknya itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, setelah itu dikalikan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 50 kali 10 pangkat minus 6, itu hasilnya adalah 450 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 1. Nah, 450 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat minus 1 hasilnya adalah 225 dikali 10 pangkat 4 volt. Jadi, potensial listriknya yaitu adalah 225 dikali 10 pangkat 4 volt. Lalu materi yang kedua yaitu adalah energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik merupakan energi atau usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lainnya. Benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik akan mempunyai energi potensial yang besarnya dirumuskan sebagai berikut. Nah, pada jaraknya R1, EP1 sama dengan K, Hi1 dikali Hi2 per R1. Pada jarak R2, EP2 sama dengan K Hi1 dikali Hi2 per R2. Dengan keterangan EP merupakan energi potensial listrik dengan satuannya yaitu adalah joule, Hi merupakan besar muatan, satuannya adalah kolom, lalu K merupakan konstanta gaya kolom, yaitu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kuadrat per
kolom kuadrat, lalu R merupakan jarak kedua muatan, satuannya adalah meter. Nah, untuk catatannya yaitu adalah tanda plus dan minus pada muatan diikutkan dalam perhitungannya. Nah, kita langsung saja memasuki contoh soalnya, yaitu adalah dua buah muatan masing-masing Hi1 sama dengan 6 mikrokolom dan Hi2 sama dengan 4 mikrokolom, terpisah sejauh 30 cm. Berapa perubahan energi potensial listrik muatan Hi1 jika bergerak ke muatan Hi2? Gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, seperti pada gambar pada soal, kita ketahui Hi1 adalah 6 mikrokolom yang diubah menjadi 6 kali 10 pangkat minus 6 kolom, lalu Hi2 adalah 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom, lalu untuk jaraknya terpisah sejauh 30 cm. Kita ubah menjadi 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Nah, seperti tadi, rumusnya yaitu adalah EP atau energi potensial sama dengan K Hi1 dikali Hi2 per R. EP, K di sini yaitu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Hi1 adalah 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali Hi2 yaitu adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R 3 kali 10 pangkat minus 1. Energi potensial sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 6 kali 10 pangkat minus 6, lalu dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat minus 6. 6 kali 4 adalah 24, lalu pangkatnya kita tambah, perkalian pangkatnya ditambah dalam sifat eksponen, lalu dibagi dengan 3 kali 10 pangkat minus 1. 6 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 menghasilkan 24 kali 10 pangkat minus 12. Lalu selanjutnya, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 24 kali 10 pangkat minus 12. 9 kali 24 adalah 216, dikali pangkatnya kita tambahkan karena merupakan perkalian menjadi 216 dikali 10 pangkat minus 3, lalu dibagi 3 kali 10 pangkat minus 1. Nah, 216 dibagi 3 adalah 72 dikali, nah pembagian pangkatnya itu dikurang, maka menjadi 72 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,72 Joule. Jadi, energi potensial listrik muatan Hi1 jika bergerak ke muatan Hi2, energi potensialnya adalah 0,72 Joule. Lalu kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu adalah kapasitor. Kapasitor merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitas kapasitor atau kapasitansi. Semakin besar kapasitas sebuah kapasitor, semakin besar pula muatan yang dapat disimpan kapasitor tersebut. Nah, pada PowerPoint sudah terdapat simbol kapasitor, lalu untuk persamaan kapasitansi dinotasikan dengan rumus C sama dengan Hi per V, di mana C merupakan kapasitansi kapasitor atau farad, Hi merupakan besar muatan, di satuannya adalah kolom, V merupakan beda potensial yaitu adalah volt. Nah, untuk menentukan banyaknya muatan yang tersimpan berbanding lurus dengan beda potensial yang digunakan secara matematis dirumuskan seperti rumus di samping. Hi sama dengan C dikalikan dengan V. Nah, struktur kapasitor terbuat dari dua buah pelat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Pada kapasitor keping sejajar tanpa dielektrik dapat diturunkan kapasitas kapasitor berdasarkan hukum Gauss sebagai berikut. E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0, lalu beda potensial kedua pelat dinyatakan V sama dengan ED sama dengan HD dibagi dengan A dikali epsilon 0. Dengan demikian, kapasitas kapasitornya dinyatakan dengan C0 sama dengan epsilon 0 dikali A dibagi dengan D, di mana C merupakan kapasitas kapasitor dengan dielektrik, satuannya adalah F. C0 adalah kapasitas kapasitor tanpa dielektrik,
satuannya adalah F. A merupakan luas keping kapasitor atau meter kuadrat. D sama dengan jarak antara kedua keping atau meter, satuannya. Epsilon 0 sama dengan permitivas hampa, satuannya itu adalah kolom kuadrat N pangkat minus 1 meter pangkat minus 2. Lalu epsilon merupakan permitivitas bahan. Nah, apabila di antara dua keping kapasitor terdapat dielektrum, kapasitas kapasitornya akan naik dengan faktor K sehingga kapasitas kapasitornya dapat ditulis sebagai berikut. C sama dengan epsilon dikali A dibagi dengan D. Nah, energi yang tersimpan pada kapasitor yaitu besar energi atau W yang tersimpan pada kapasitor dapat dicari menggunakan rumus W sama dengan setengah Hi kuadrat dibagi dengan C atau setengah Hi dikali dengan V atau setengah C dikalikan dengan V kuadrat, di mana W merupakan energi yang tersimpan dalam kapasitor, satuannya adalah Joule, Hi merupakan besar muatan atau kolom, C merupakan kapasitansi kapasitor, satuannya adalah F atau farad, V merupakan tegangan, satuannya adalah volt. Lalu rangkaian kapasitor. Nah, dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam satu rangkaian listrik. Rangkaian seri memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan rangkaian paralel. Nah, berikut diberikan tabel sifat-sifatnya pada rangkaian seri dan paralel. Sudah ada tabel yaitu adalah susunan rangkaian kapasitor untuk susunan seri dan susunan paralel. Jadi untuk susunan seri, muatan listrik atau Hi-nya itu adalah Hi(S) sama dengan Hi1 sama dengan Hi2 sama dengan Hi3. Sedangkan untuk susunan paralel, Hi(P) sama dengan Hi1 ditambah Hi2 ditambah Hi3. Lalu beda potensial atau V untuk susunan seri yaitu adalah Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, untuk susunan paralelnya itu adalah Vp sama dengan V1 sama dengan V3 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, untuk susunan seri kapasitansi atau C yaitu adalah 1 per Cs sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Untuk susunan paralelnya yaitu adalah C paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Lalu selanjutnya kita langsung memasuki contoh soalnya saja. Perhatikan gambar berikut. 3 buah kapasitor X, Y, dan Z disusun seperti gambar. Kita lihat gambarnya. Jika saklar S ditutup, tentukan A, kapasitansi total rangkaian, B, muatan total pada rangkaian, C, tegangan pada masing-masing kapasitor, dan D, energi yang tersimpan dalam rangkaian. Nah, pada gambar ini ada 3 buah kapasitor X, Y, dan Z disusun seperti gambar. Diketahui itu CX sama dengan 3F, CY sama dengan 3F, CZ sama dengan 9F, V sama dengan 12 volt. Nah, langkah pertamanya ini X dan Y di sini merupakan C paralel. Kita jumlahkan saja yaitu CXY sama dengan CX ditambah CY. CX adalah 3F, lalu CY adalah 3F juga, jadi dijumlahkan hasilnya adalah 9X. Kita temukan C paralelnya yaitu adalah 9F. Nah, kita bisa menjawab langsung untuk pertanyaan yang pertama. Kita diminta untuk menentukan kapasitansi total rangkaian, yaitu adalah C total. Rumusnya itu adalah 1 per C total sama dengan 1 per CXY atau C paralel tadi yang telah kita tentukan 9F ditambah 1 per CZ. Langsung kita saja masukkan angkanya. 1 per CXY adalah 9 ditambah 1 per CZ adalah 9. Jadi 1 per 9 ditambah 1 per 9 hasilnya adalah 2 per 9. 2 per 9, 2 dibagi 9 hasilnya adalah 4,5 F. Jadi kita temukan kapasitansi total rangkaian yaitu adalah 4,5 F atau farad. Lalu yang kedua atau B, kita diminta untuk menentukan muatan total pada rangkaian atau Hi total. Rumusnya yaitu adalah C sama dengan Hi dibagi dengan F. Jadi kita balik saja menjadi perkalian Hi total sama dengan C total dikalikan dengan V total. Hi total sama dengan
C totalnya tadi kita tentukan yaitu adalah 4,5 dikalikan dengan V total sudah diketahui adalah 12. Jadi 4,5 dikali 12 hasilnya adalah 54 kolom. Lalu yang ketiga kita diminta untuk menentukan tegangan pada masing-masing kapasitor Hi totalnya itu sama dengan Hi paralel atau Hi XY dan juga sama dengan Hi Z sama dengan 54 kolom, yaitu sama tadi. Nah, untuk menentukan tegangan pada masing-masing kapasitor, kita memiliki rumus VZ sama dengan Hi Z dibagi dengan CZ. VZ, Hi Z-nya kita ketahui adalah 54 kolom, dibagi dengan CZ sama dengan 9, 54 dibagi 9 adalah 6 volt. Maka kita temukan VZ-nya adalah 6 volt. Lalu untuk VP atau tegangan P, yaitu Hi P dibagi dengan CP sama dengan 54 dibagi dengan 9, yaitu adalah 6 volt. Nah, tegangan pada Vx sama dengan Vy itu juga sama. Lalu yang terakhir kita diminta untuk menentukan energi yang tersimpan dalam rangkaian. Energi atau W memiliki rumus setengah C dikali V kuadrat. W sama dengan setengah, C-nya tadi adalah 4,5 dikali dengan V, kita temukan tadi adalah 6, kita kuadratkan, lalu W sama dengan setengah, 4,5 dikali 6 kuadrat adalah 36, 4,5 dikali 36 adalah 162. W sama dengan setengah dikali dengan 162 hasilnya adalah 81 Joule. Jadi kita temukan energi atau W yaitu adalah 85 Joule. Ini merupakan materi terakhir yang telah saya jelaskan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.